Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hadirin kaum muslimin jamaah salat fardu Jumat yang mudah-mudahan kita semuanya hamba-hamba Allah yang dirahmati, dan juga kita sekalian para sholihin yang sedang menunaikan ibadah bulan suci Ramadan yang sudah puasa. Mudah-mudahan puasa kita ini bernilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tema kita pada kesempatan ini, meraih puasa yang berkualitas. Sebagaimana kita tahu bahwa ibadah puasa khususnya di bulan suci Ramadan ini merupakan ibadah yang sangat rahasia. Ibadah yang hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Maka oleh karena itulah perlu kita mengingatkan dan mengulang-ulang kembali betapa pentingnya kita berusaha, berupaya bagaimana ibadah puasa kita ini hendaknya kelak di akhirat nanti diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ibadah-ibadah tersebut telah ada ketetapannya, baik di dalam ayat suci Al-Quran maupun dalam hadis, tentang balasan dan ganjaran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teristimewa dengan ibadah puasa. Kalau puasa, Allah menyatakan itu untukku. Puasa itu untukku, kata Allah. As-saumu li wa ana ajazibu. Puasa itu untukku dan akulah yang akan memberi ganjaran pahalanya. Kalau kita renungkan, ibadah yang lain juga sebenarnya hakikatnya untuk Allah. Solat contohnya, kita menunaikannya tidak boleh untuk yang lain. Begitu juga haji, begitu juga zakat, dan juga yang lain-lainnya, ibadah masnunah yang lainnya. Semuanya harus berlandaskan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa Allah hanya menyatakan as-saumu li, puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan balasan pahala. Karena dalam ibadah puasa ini sendiri kita sudah berusaha untuk bagaimana sifat Allah yang Maha Rahman Rahim
Allah sendiri dengan kemahabesarannya yang maha suci dari segala sifat kekurangannya. Allah tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak berhubungan. Dan itu diujikan kepada kita manusia, diujikan kepada kita hamba-hambanya. Sejauh mana kita bisa menerapkannya, maka Allah akan lihat apakah tingkatan kita itu tingkatan khawas, atau hanya sekedar tingkatan awam, atau pertengahannya, atau yang khusus khawafisul khawas. Maka ulama membagi tingkatan orang puasa 3. Ada puasa orang biasa-biasa saja, puasa awam namanya. Ini kalau nggak makan, nggak minum, dah puasa. Yang lain-lainnya, itu belum dipuasakan. Masih melakukan hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh dilakukan karena itu haram hukumnya. Dan hal ini sangat berkaitan dengan tingkat kesabaran kita kepada perintah Allah. Tadi telah kami bacakan firman Allah di dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 nomor ayat 10. Allah menyatakan dengan tegas, yang mafhumnya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Dan orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, mereka akan mendapatkan kebaikan. Dan bumi Allah itu sangat luas. Hanya saja orang-orang yang bersabarlah yang akan mendapat ganjaran pahala tanpa batas. Maka Allah menggandengkan puasa dengan kesabaran, sebagaimana di dalam hadis Imam Ibnu Majah menyatakan, as-saumu nisfus sabr. Berpuasa itu adalah separuh daripada kesabaran. Maka siapapun orangnya kalau tidak ada sabar, sebenarnya dia tidak puasa. Mana sanggup dia kalau sudah melihat hidangan yang begitu lezat, minuman, dan sementara kita dahaga, haus dan lapar. Tapi karena ada sabarlah kita tunggu waktunya. Dan itu pun juga dilihat, kadang ketika sudah sampai waktunya, balas dendam. Tadinya dia memang sabar, tapi ketika dia dapat makanan dan minuman sudah boleh waktunya, dan itu juga dilihat oleh Allah. Bisakah kita tahan sedikit, tidak berlebihan? Nah, maka karena itu ada puasa seorang yang kadang puasa hanya tidak makan, tidak minum, itu bolehlah untuk tingkat anak-anak yang belum dewasa, hanya untuk uji coba. Tapi bagi yang telah balik, yang telah usia yang diwajibkan hukum Allah, maka puasakanlah anggota tubuh kita. Yang terutama, kata Nabi, puasa itu yang paling berat adalah puasa nazara fi syahwat, memandang dengan adanya syahwat. Artinya puasa yang paling berat juga adalah puasa mata. Hari ini bapak-bapak hadirin sekalian, kita sudah tidak terelakkan dengan teknologi yang canggih, sehingga di dalam rumah, di dalam kamar kita sendiri, tak perlu jauh-jauh kalau kita ingin mengorbankan bola mata kita untuk perbuatan haram. Cukup di dalam kamar sendiri. Siapa yang ingin kita lihat, siapa yang ingin kita pandang, kita sudah bisa. Ini ujian yang sangat berat. Oleh karena itu, bukan salah kalau kita menggunakan teknologi, adanya YouTube, adanya Google, dan yang lain-lainnya yang bisa kita lihat dengan langsung. Tapi hati-hati, kita diwajibkan untuk menahan pandangan. Dan pandangan kita bukan hanya kepada orang yang dapat dengan zahir yang nyata, tapi bisa juga melalui alam maya ataupun melalui media atau gambar. Tapi itu hakikatnya adalah juga manusia yang ada hidup di permukaan bumi ini, dan itu memancing kepada syahwat kita. Dan ingat, mengumbar syahwat di bulan Ramadan adalah salah satu penyebab berkurangnya kualitas puasa. Hadirin kaum muslimin yang dicintai Allah, mari pada kesempatan ini kita menyimpulkan, untuk menjadi puasa kita yang berkualitas, kita harus dudukkan kesabaran itu nomor satu.
di dalam hati kita sekalian. Karena kesabaran itu banyak sekali keutamaannya. Di dalam surat Az-Zumar ayat 10 tadi dikatakan Allah ajrahum bighairi hisab. Salah satunya pahala orang yang tidak ada takarannya adalah orang yang paling tinggi sabarnya. Bahkan sabar itu mendekatkan sekali kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin, yang artinya Allah beserta, pertolongan Allah itu beserta orang-orang yang bersabar. Tapi kalau sudah sabar hilang, maka yang ada adalah syahwat dan emosi. Maka terjadilah pembunuhan, terjadilah pertikaian, terjadilah perzinahan, dan semua kemungkaran itu karena hilangnya kesabaran. Maka oleh karena itu, salah seorang alim ulama kita, Ibnu Hajar, mengatakan dalam sebuah tulisannya bahwa sabar itu ada pada 3 tempat. Yang salah satunya adalah sabar untuk ketaatan. Inilah contohnya di dalam berpuasa. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan dosa, perbuatan maksiat yang mungkin kita sangat bisa melakukannya, tapi kita sabar. Dan yang ketiga, sabar terhadap qada dan qadar Allah atau takdir. Itu yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Hambali di dalam kitabnya. Mudah-mudahan kita sebagai hamba-hamba Allah yang menunaikan ibadah puasa tahun ini, Allah yang menanamkan rasa sabar di dalam hati kita sekalian, sehingga sampai sebulan kita menunaikannya dengan menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, bahkan sampai yang mengurangi keutamaan atau ganjaran pahala puasa. Mudah-mudahan kita hamba-hamba Allah yang dirahmatinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah tatimmun ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun wal muttaquna rahimakumullah, usikum bitaqwallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana minal Qur'an wa du'aana ya Allah fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.